Beramal itu kan bukan urusan orang lain. Betul. Kalau kita melihat seseorang beramal, kita berpikiran pengen dipamerkan, itu juga bukan urusan kita. Gimana, Cak Lontong? Oh kan. Menurut Anda? Begini, saya perkenalkan diri dulu ya. Iya. Saya ada Cak Lontong, salam lemper. Saya dari peneliti angkuh, rusuh kalau udah deket subuh. Disingkat apa tuh? Tiang rubuh. Tiang rubuh. Kalau saya lihat dari tadi yang dibicarakan itu sebenarnya masih abstrak ya. Pendapat masing-masing yang ukurannya itu abstrak. Kita bicara area yang sudah itu bukan area kita sebenarnya. Beramal itu kan bukan urusan orang lain. Betul. Kalau kita melihat seseorang beramal, kita berpikiran pengen dipamerkan, itu juga bukan urusan kita. Iya. Ada yang lebih tahu persis itu benar-benar beramal atau hanya tidak. pamer. Iya. Ya kan? Iya. Bukan kita. Kalau kita menjudge seperti itu, kita dapat keuntungan apa? Iya kan? Iya. Selama kita tidak dirugikan, sebaiknya kita tidak mencampuri itu. Tapi kalau Anda mau beramal, berbuat baik, ya sudah, beramal aja. Tanpa mikir. Iya. Tanpa harus mengenal siapa yang Anda beri. Tanpa harus tahu latar belakangnya. Kalau memang mau niatnya sih, ya udah. Itu nanti ada yang ngitung kok. Kan saya kan, kalau dapatnya berapa kan kita kumpulkan, saya yang ngitung. Loh, kamu tuh jadi gimana sih, koordinator pengemis atau gimana? Itu jangan dibahas. Kalau nggak syuting gitu kayaknya. Kenapa saya tahu itu? Iya. Karena menurut survei saya, di lingkungan saya sendiri, 20 tahun ini di Indonesia, itu kemiskinan menurun. Jadi kita nggak perlu khawatir. Bagus dong, menurun. Bagus apanya? Saya lihat sendiri dari kakek nurun ke bapaknya. Itu turunan. Itu turunan. Kali ini maksudnya secara persentase menurun. Berarti sudah... Yang bilang secara persentase menurun siapa? Kemiskinannya yang menurun. Dari kalimat Bapak. Tadi kan Anda kalau misal berbicara seperti ini kan ada kalimat-kalimat yang Betul. ada bobotnya. Begitu menurun tuh berarti kemiskinan keseluruhan. Kan saya tidak mau menyebutkan jumlah, persentase, angka. Itu yang namanya profesi pengemis itu turun-temurun. Nah, itu kan versi Bapak. Apa sih ini? Begini Pak, tapi prinsipnya kita ingat filosofi yang bagus sekali ya. Kalau kita melihat orang tidak bisa makan dan tidak bisa mencari makan, itu jangan diberi ikan dan nasi. Iya. Karena itu hanya bisa dia makan sehari. Iya. Tapi berilah dia pancing atau kail. Itu akan lebih lama. Coba bayangkan, ikan sama nasi dimakan sehari habis. Habis. Pancing itu dimakan lama habisnya itu. Maksudnya bukan itu. Dikasih pancing supaya dia bekerja mencari ikannya. Dulu saya dikasih pancing saya makan, pantesan memang lama habisnya. Lu memakan pancing lagi. Itu maksudnya. Nah, kadang-kadang orang ada yang nggak ngerti kan, Iya. kita harus paham. Tapi intinya apa? Iba dan kasihan itu beda dengan peduli. Yang Kalau harus iba- kita miliki adalah rasa peduli. Peduli, ya. Bukan iba atau kasihan. Iba, kasihan itu urusannya hati. Iya betul. Tapi kan itu kita yang lebih ke mengasah peduli. yang mengasah empati itu supaya kita jadi peduli adalah memang awalnya dari rasa iba itu. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tradisi. Makanya ajarkan ke anak untuk punya rasa peduli. Makanya kalau saya ngajak anak saya jalan-jalan, Iya. walaupun naik mobil ya. Pamer. Ria. Ria itu namanya. Nah ini. Kenapa sih naik mobil dianggap pamer? Ya kan Anda. Orang yang naik Metro Mini teriak-teriak, aku nggak nganggap dia pamer. Iya. Metro Mini angkutan umum. Metro Mini mobil atau bukan? Mobil. Terus Mercy bedanya apa dengan saya naik mobil? Oh maksudnya dia naik kendaraan umum, cuma ngomong dia siapa mobil. bilang, Pak? Oh, apa? Busway. Oh. Transjakarta. Tapi gaya Anda itu seolah-olah Anda naik mobil. Itu yang nggak enak. Lu tuh miskin tapi wah, sombongnya minta ampun. Dosanya 2 kali itu. Pak, itulah kelebihan saya. Jangan menghalangi kelebihan orang dong. Iya. Yang penting itu rasa peduli. Percuma Anda punya rasa iba, rasa kasihan tapi tidak ada peduli. Oh, enakan rasa kari ayam dong. Iya sih. Karena begini, kalau bedanya orang yang sukanya hanya iba dan kasihan dan orang yang peduli itu secara fisik bisa kita bedakan. Dari mana? Kalau melihat sesuatu yang sifatnya apa ya, menyedihkan, Iya. orang
kelaparan, orang minta-minta yang Ya. sifatnya mungkin menyedihkan. Orang hibah kasihan tuh yang diambil sapu tangan, Pak. Iya. Karena dia gampang nangis dulu. Tapi kalau orang yang peduli, yang diambil dompet. Iya. Tapi jangan sampai saking pedulinya dompet orang lain yang Ya, diambil. enggak, Jangan. itu copet, Itu copet kalau itu namanya. Maksudnya dia langsung bergerak untuk menolong. Itu yang penting. Iya. Dan kalau Kok jadi ngomongin wayang? Ya. Bener dong, Meng. Tadi copet. Itu cepot. Cepot. Ini copet. wah, Pak Jarwo ini gimana sih telinganya? Komeng yang ngomong. Hah? Anda nggak dengar? Uhuy. Copet. Maksudnya Saya yang copet. disalahin. Siapa itu nggak bisa, Pak. Kok bisa? Nggak bisa. Kecuali kita bicara masalah payung hukumnya. Karena Payung ini hukumnya sebenarnya gimana? sudah diatur di KUHP pun disebutkan. Jangan salah, KUHP pasal 504 dan 505. Apaan? KUHP apa? 504 itu menyebutkan barang siapa mengemis di muka umum. Nah ini, sudah ngemis di muka orang lagi, ya kan? Ya sopannya. Diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu. Ini perda kali Pak. Bukan, ini KUHP. KUHP. Ayat 2. Iya, ayat 2. Pengemisan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, itu akan dan berumur di atas 16 tahun, Iya. berarti tidak ada satupun yang di bawah 16. Lo gimana sih lo itu? Apa KUHP apa tuh? Enggak, bukan pasalnya, saya menjelaskan. Kalau dilakukan oleh 3 orang yang dengan umur lebih dari 16 tahun itu diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Pasal 55 KUHP, barang siapa bergelandangan tanpa pencarian diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Pak ayat 2 juga, yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun diancam paling lama 6 bulan. KUHP ini berlaku kalau kondisi negara Pak, dalam kondisi enggak, Pak. sejahtera. Kalau sudah disebutkan di pasal KUHP ayat jelas itu tidak melihat kondisi seperti apa, sudah berlaku. Itu pertama. Di DKI sendiri ada perda, nih Perda, baru. iya. Perdanya ini lebih detail lagi kalau perda. Perda DKI nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pasal 40. Setiap orang atau badan, ini bukan kepalanya saja loh ya, badannya pun dilarang. Iya. Setiap orang atau badan dilarang untuk menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Hah? Pengelap mobil? Yang ini yang dia bilang ini yang di jalanan itu, bukan iya, di karena tempat ada. cuci mobil. Iya, bukan. Bukan. Karena ada yang kalau misalnya kita stop tiba-tiba ada yang ngelapin Iya, gitu kan. saya pernah kan waktu itu stop set, mobil Iya. saya dilap. Hah? Saya tuntut, mobil saya di rumah, berarti kan dia masuk rumah tanpa izin. Maksudnya kan lu lagi jalan di situ bawa mobil gitu. Nah, yang B, menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Itu larangannya. Yang C, membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Jadi yang melakukan, yang menyuruh, dan yang memberi atau membeli Juga kena itu hukuman. tidak boleh. Udah sekarang perda ini juga berlaku di beberapa tempat sebenarnya. Iya. Di Bandung, kalau di Bandung bukan hanya pengemis yang seperti itu, yang jualan aja sekarang itu diatur. Yang membeli di zona merah disebutnya di sana kalau di Bandung itu dikenakan denda sampai dengan 1 juta rupiah. Nah makanya Beli bendanya harusnya yang lebih dari 2 juta. Jadi kalau ada denda 1 juta dia masih untung gitu. Bapak kok main hitung-hitungan. Ini berlakunya yang di umum, makanya kalau mau beramal ya jangan di tempat umum karena ada aturannya. Iya. Jadi saya kalau mau beramal gitu ya, mau punya rezeki di rumah. Di rumah. Jangankan orang minta-minta, orang ngemis, orang ngamen. Orang lewat saya kasih. Wah, orang yang lewat. Gimana ngasihnya orang? Saya kasih lewat, ngapain saya halang-halangin? Kirain saya kasih uangnya, Siapa yang dikasih bilang? lewat gitu. Tadi pada prinsipnya sebenarnya jangan pernah menutup yaitu pikiran-pikiran positif yang ada dalam diri Itu. kita. Karena yang namanya pikiran positif itu, positif terhadap orang, terhadap masalah yang kita hadapi, itu adalah kunci yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat.